kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbun Arif dari Forum News Network. Jika suatu hari nanti ya, secara kebetulan Anda bertemu dengan anggota DPR RI termuda, Hillary Brigitta Lasut nih, ini foto-fotonya ya. Anda coba perhatikan foto-fotonya. Ini Anda jangan khawatir ya, apalagi takut. Anggota parlemen asal Sulut dari Partai Nasdem itu batal mendapatkan ajudan anggota TNI. Jadi dapat dipastikan kalau toh nanti Anda bertemu dia, melihat dia dikawal seseorang bertubuh tegap, berambut cepat, itu dipastikan dia bukan anggota Kostrad apalagi Kopassus TNI AD. Permintaannya tidak dipenuhi, tegas Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman ketika dikonfirmasi oleh portal MNC ini. Jawaban pendek dari Jenderal Dudung mengakhiri kontroversi permintaan Hillary untuk mendapatkan tenaga pengawal sekaligus ajudan dari anggota TNI Angkatan Darat. Ihwal permintaan Hillary, anggota Komisi 1 DPR RI ini mencuat ke publik ketika surat dari asisten personalia atau Aspers Kasat Mayor Jenderal TNI Wawan Ruswandi itu beredar ke publik nih, beredar di media sosial. Surat resmi dengan KOP TNI Markas Besar Angkatan Darat ini merupakan surat resmi dari Kepala Staf Angkatan Darat kepada Pangkostrat dan Komandan Jenderal Kopassus untuk menyediakan satu personil yang akan mengikuti seleksi sebagai ajudan dari Hillary Lasut. Dalam surat bertanggal 25 November itu dijelaskan apa saja kriteria mereka yang layak mengikuti seleksi. Misalnya seperti ini, pangkatnya sertu dengan usia 24 sampai 27 tahun, belum pernah menikah, memiliki motivasi dan inisiatif tinggi, bekerja tanggap, cekatan, solutif, dan cakap kerjasama dalam tim, sehat jasmani dan rohani, dan tidak sedang menjalani proses hukum. Wah, ini luar biasa nih syaratnya, sangat ketat, dan ini dipastikan mereka ini adalah prajurit TNI yang masih muda dan fisiknya bagus, dan tadi itu ya, solutif, cekatan, cakap dalam kerjasama dalam tim. Ini memang mereka adalah prajurit pilihan. Bocornya surat itu mengundang kehebohan. Banyak yang mempersoalkan apa sebenarnya urgensinya sampai seorang anggota DPR RI minta pengawalan ajudan dari TNI Angkatan Darat. Banyak yang mempertanyakan ini, dan belum lagi kalau kita bicara berbagai implikasi lain yang timbul ya berkaitan dengan penugasan itu. Apalagi kan Hillary ini adalah anggota DPR yang berasal dari salah satu parpol. Jadi mau tidak mau kan bisa ditarik-tarik dalam kepentingan politik. Katakanlah di lapangan nanti misalnya terjadi sesuatu di lapangan dan kemudian ternyata Hillary itu berkonflik dengan anggota DPR lain, dan kemudian anggota DPR lain juga misalnya dikawal oleh anggota TNI dari matra yang lain. Ini kan bisa jadi persoalan ya kalau kemudian memang betul permintaan Hillary ini dikabulkan. Karena kalau permintaan Hillary ini dikabulkan, saya yakin akan muncul permintaan yang sama, dan TNI atau khususnya TNI Angkatan Darat tidak bisa menolak lagi. Nah, setelah surat ini heboh, akhirnya Hillary angkat bicara. Melalui akun Instagramnya, dia mengakui mengirim surat tersebut kepada Kepala Staf Angkatan Darat. Dia mengaku punya dasar kuat mengapa sampai dia minta pengawalan pribadi dari personel TNI. Pertama, sebagai anggota DPR RI termuda, dia hidup jauh dari orang tuanya. Ayahnya ini, Eli Lasut, saat ini menjadi Bupati Talaut. Sementara ibunya ini, Eli Canggulung, ini merupakan Bupati Minahasa Tenggara yang pertama itu. Dan tetapi dia telah meninggal dunia pada awal tahun ini, pada bulan Januari kalau saya tidak salah. Di Jakarta dia hanya hidup bersama dengan tante dan adik-adiknya yang masih kecil. Dia juga beralasan mengapa tidak minta pengawalan anggota kepolisian seperti banyak dilakukan oleh anggota DPR RI lainnya. Menurut Hillary, dia sudah sering meminta bantuan dari Polri, dan dia tidak mau lagi merepotkan Kapolri. Satu hal lagi menurut dia, dalam menjalankan tugas sebagai legislator di Sulut itu dia sering berurusan dengan kepolisian. Ini nggak dijelaskan apa maksudnya. Tetapi menurut dia kalau itu terjadi dan dia nanti ajudannya atau pengawalnya dari kepolisian, dia khawatir muncul konflik of interest. Hillary mengaku apa yang dilakukan itu tidak menyalahi aturan, karena penempatan seorang anggota TNI di luar kedinasan diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 5 Tahun 2021. Itu mungkin pemahaman dia sebagai anggota Komisi 1 yang bermitra dengan TNI ya. Hanya saja ketika kemudian Hillary ini ditegur oleh ketua fraksinya, fraksi Nasdem, dengan alasan bahwa langkah yang dia lakukan meskipun benar ada aturannya tidak patut, tidak etis, Hillary mengaku
mengakui soal itu dan menyatakan dia salah dan dia minta maaf. Cuma ini yang menarik, ada catatan yang menarik dari Hillary. Dia mempertanyakan mengapa permintaannya dipersoalkan. Dalam unggahannya di Instagramnya dia menyebut begini, banyak bapak-bapak berbadan besar, kuat, sehat, dan kapabel secara fisik. Dia bukan pejabat publik dan apalagi aset negara, dikawal dengan patwal dan angkatan bersenjata. Tapi, kata dia, itu tidak dipermasalahkan. Karena itu dia mengaku kaget dan tidak menyangka. Kenapa? Sebagai perempuan paling bungsu, nah ini dia menyebutnya begitu, di DPR, minoritas, nah saya nggak tahu apa maksudnya minoritas ini, apakah berkaitan dengan agama atau etnis, tapi sebenarnya nggak ada hubungannya nih harusnya ya, tapi itu alasannya dari Hillary. Jadi minoritas dengan keluarga jauh di perbatasan, meminta satu personel TNI berpangkat awal untuk mengamankan keluarga dan adik-adik karena tidak ada yang kuat secara fisik di rumah, dianggap sangat tidak patut dan sepertinya publikasinya lebih jahat dari koruptor besar yang melakukan perbuatan tidak etis. Padahal saya tidak minta gratis dan menjamin kesejahteraannya dan meringankan beban negara. Nah, ini argumen Hillary ini sangat menarik ya. Berarti dia mengetahui dong ada orang lain yang tadi dia sebut bukan pejabat publik dan bukan aset negara dikawal TNI. Ini sih saya hanya bisa menduga-duga. Mungkin pasti maksudnya kalau karena tadi dia bukan pejabat publik, bukan aset negara, itu pasti maksudnya adalah kalangan swasta. Dan kalau kalangan swasta ini yang bisa minta dikawal oleh personel TNI ini pasti adalah pengusaha-pengusaha besar dong ya. Nggak mungkin lah ada pengusaha kecil bisa punya akses semacam itu. Soal ini saya kira nanti akan jadi PR dari Panglima TNI. Benarkah sinyalemen Brigita dan mengapa sekarang dia seakan didiskriminasi karena permintaannya ditolak? Soal benar tidaknya permintaan Hillary ini ditolak, saat ini sebenarnya juga jadi tanda tanya. Sebab kalau melihat surat dari asisten personalia Kasat, jelas bahwa hal itu sudah disetujui dan dalam proses seleksi. Dan yang lebih membingungkan ini adalah penjelasan dari Ketua Komisi 1 Mutia Hafid. Ini politisi dari Partai Golkar. Dia mengaku sudah berbicara dengan Kasat dan mendapat penjelasan bahwa pengamanan dari Hillary Lasut akan ditarik untuk mengkaji urgensinya. Tolong ya, dicatat ya. Jadi pengamanannya akan ditarik untuk mengkaji urgensinya. Artinya kalau menyimak penjelasan Ketua Komisi 1 ini, Mutia Hafid, Hillary sudah mendapat pengawalan dong sesuai dengan permintaannya. Nah, soal ini juga sangat menarik. Hillary itu kan kita ketahui mengirim surat pada tanggal 3 November 2021. Saat itu Kepala Staf Angkatan Darat masih dijabat oleh Jenderal Andika. Hanya saja pada tanggal 3 November Presiden Jokowi sudah mengajukan nama Andika menjadi calon tunggal Panglima TNI. Saya kira pasti pada saat itu Andika sudah tidak lagi fokus ya, Jenderal Andika tidak lagi memperhatikan hal-hal remeh-temeh semacam ini. Bahkan jauh sebelumnya pasti juga fokusnya sudah soal soal pencalonan dia sebagai Panglima TNI ini. Karena kan dia disebutkan sebelumnya sebagai salah satu kandidat selain Kepala Staf Angkatan Laut. Kalau kita baca-baca di media itu menyebutnya Hillary meminta kepada Dudung tenaga pengawalan. Bunyi berita ini juga saya kira kurang tepat karena Dudung itu, Jenderal Dudung dilantik pada tanggal 17 November di Istana Merdeka bersama dengan Panglima TNI. Jadi 2 pekan setelah surat dikirim oleh Hillary. Jadi saya kira yang tepat surat itu dikirim kepada Kepala Staf Angkatan Darat sebagai institusi, bukan kepada pribadi Andika ataupun Jenderal Dudung. Surat itulah kemudian di-follow up dengan surat Kepala Staf Angkatan Darat yang ditandatangani oleh asisten personalia, yakni tanggal 2 November. Nah, kalau lihat suratnya tanggal 25 November, benar pada saat itu Kepala Staf Angkatan Daratnya sudah dijabat oleh Jenderal Dudung. Nah, kalau Dudung kemudian menjelaskan, ini sekali lagi kita mengutip penjelasan dari Ketua Komisi 1, bahwa akan menarik pengawalan, artinya proses seleksi itu sudah berlangsung dan sudah ada personalia yang dipilih untuk mengawal Hillary, bukan hanya dipilih, langsung sudah ditempatkan untuk mengawal Hillary. Mengapa soal ini jadi heboh seperti tadi dipersoalkan oleh Hillary ya? Meskipun ini sepertinya remeh-temeh, tapi ini kan jangan dianggap sepele karena menyangkut lembaga TNI, juga menyangkut lembaga DPR. Apalagi tadi Hillary ini kan mempersoalkan bahwa dia mendapati banyak orang yang tidak berhak sebenarnya, begitu kira-kira yang dia maksud yang tadi, bukan pejabat publik, bukan aset negara, itu kan artinya orang yang dalam kacamata Hillary tidak berhak untuk mendapat pengawalan, itu mendapatkan pengawalan sementara dia itu anggota anggota parlemen, legislator, ditolak. Ini kan jadi agak aneh, itu logikanya Hillary.
Apalagi ya kita tahu ini kan Hillary ini bukan sekedar anggota DPR, tetapi dia anggota Komisi Satu. Anggota Komisi Satu itu mitranya ya Kementerian Pertahanan dan juga TNI. Jadi dia harusnya sebagai mitra TNI, mosok sih dia tidak berhak kalau orang-orang lain yang kagak ketahuan juntrungannya tadi itu berhak atau mendapat pengawalan dari angkatan bersenjata. Dia tidak menyebutnya TNI, tapi kita bisa menafsirkan kalau angkatan bersenjata itu ya TNI. Jadi seperti saya sebut tadi, ini jadi PR, jadi pekerjaan rumah Panglima TNI yang baru. Benarkah sinyalemen Hillary? Dan benarkah hal itu merupakan pelanggaran atau sebenarnya dibenarkan? Kalau dibenarkan, kenapa kemudian Hillary mendapat pengecualian? Saya Sunarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.